Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari Puji Syukur nomor 670. Pujilah Tuhan, hai segala karya Allah. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan semua malaikat Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudariku, juga umat yang mengikuti misa ini secara live streaming. Mari kita bawa, kita persembahkan, kita mahkotai seluruh aktivitas kita dari pagi hingga malam ini melalui perayaan Ekaristi, perayaan syukur kepada Tuhan. Dan pada awal misa ini kita mempersiapkan diri agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam peristiwa penyelamatan ini. Menyadari dan menyesali segala cacat celah dan kedosaan kita mohon rahmat pengampunan dosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari dalam misa kudus ini kita juga berdoa bagi almarhum Robert Gosal yang meninggal 100 hari yang lalu. Tuhan Yesus Kristus Raja semesta alam, Engkau bertahta di sisi kanan Bapa, namun tetap hadir di tengah-tengah kami. Lindungilah dan bimbinglah kami untuk ikut serta melaksanakan karya keselamatan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel. Pada waktu itu Daniel berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang besar. Patung itu tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, berdiri tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak,
perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, sedang kaki serta jari-jarinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, sebuah batu terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Batu itu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka sekaligus diremukkan juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Semuanya menjadi seperti sekam yang dihembus angin di tempat penggirikan pada musim panas, sehingga tidak ada bekas-bekasnya lagi. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku. Adapun maknanya akan kami jelaskan sekarang kepada tuanku raja. Ya tuanku raja, raja segala raja. Kepada tuanku Allah semesta langit telah memberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Ke dalam tangan tuanku telah diserahkannya semua manusia dimanapun mereka berada, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Tuanku telah diberinya kuasa atas semuanya itu, maka tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada kerajaan yang keempat, yakni yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan itu akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi, itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang tuanku lihat, besi bercampur tanah liat. Sebagaimana kaki dan jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu sebagian keras dan sebagian rapuh. Seperti tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur karena perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Lalu pada zaman raja-raja itu, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang takkan binasa selama-lamanya. Kekuasaan takkan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan melenyapkannya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Hal itu telah tuanku lihat, yaitu bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, serta emas. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu benar dan maknanya dapat dipercaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Referen, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala karya Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala malaikat Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segenap langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala air di atas langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, segenap bala tentara Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
hendaklah engkau setia sampai mati, sabda Tuhan. Dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau hal itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita pada hari Selasa dalam pekan biasa yang ke-34 ini masih di bawah tema akhir zaman. Memang dalam keseharian kita tahu diri bahwa banyak hal yang berada di luar dari jangkauan pengetahuan kita, berada di luar jangkauan perkiraan kita, hitung-hitungan kita. Contoh saja, pandemi COVID-19 yang mulai masuk di Indonesia pada awal tahun 2020 yang lalu. Sebelumnya tidak ada yang menduga, tidak ada yang memperkirakan, tidak ada yang meramal. Dan bagaimana dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun hingga hari ini, tidak ada satu manusia pun yang bisa, katakanlah, memberikan ramalan mengenai hal itu. Juga beberapa waktu yang lalu, waktu gedung yang wah di Amerika Serikat itu, World Trade Center, yang dalam sekejap luluh lantak, hancur, hanya dalam hitungan menit. Tidak ada satu manusia pun yang bisa memperkirakan sebelumnya. Dalam kisah Injil tadi, Yesus bicara mengenai bait Allah yang dikagumi banyak orang, mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam persembahan. Yesus mengingatkan mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Bait Allah di Yerusalem. Dan itu terjadi tahun 70. Nah, lalu Yesus melanjutkan, banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Akhir zaman sudah akan tiba, hari kiamat sudah akan tiba. Tetapi Yesus mengingatkan, waspadalah, jangan kalian mengikuti mereka. Kemudian Yesus melanjutkan, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan.
akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi Yesus mengingatkan, jangan salah membaca tanda-tanda zaman. Jangan sampai kalian berpikir bahwa kiamat sudah akan tiba, akhir zaman sudah akan tiba. Maka Yesus mengajak kita untuk memandang dan merenungkan perserahan hidup kita dari hari ke hari, tetap berada di tangan Tuhan dalam jalan kebijaksanaan Tuhan. Yesus mengingatkan kita bahwa di dunia ini ada ketidaksempurnaan, ada keterbatasan, dan karena itu hal-hal yang tak terduga, hal-hal yang mengejutkan, hal-hal yang tidak bisa diramal sebelumnya, itu akan terjadi. Dan dalam situasi yang demikian, dari kita diminta sikap dasar waspada. Waspada dalam arti bagaimana? Tidak reaktif, tidak panik, tetapi justru dalam situasi yang demikian, menghadapi berbagai peristiwa hidup kita yang terjadi dari hari ke hari melalui sebuah rutinitas, dan di balik itu ada hal-hal yang luar biasa, yang tak terduga, yang tidak bisa diramalkan. Kita diajak untuk membatinkan, untuk menggaungkan dalam hidup kita bahwa apapun yang terjadi, hidup kita tetap berada di dalam jalan kebijaksanaan Tuhan. Nah, hal ini bisa secara sangat konkret kita renungkan apabila kita merenungkan panggilan hidup berkeluarga. Dalam panggilan hidup berkeluarga, dalam perjalanan waktu dari tahun pertama, tahun ke-5, tahun ke-10, ke-20, ke-25, dan seterusnya, banyak hal yang tak terduga melalui siang dan malam, melalui untung dan malang. Dan di sana masing-masing pihak akan menemukan bahwa banyak hal yang bersifat terbatas, adanya kerapuhan, adanya cacat celah yang dimiliki. Tetapi dalam situasi yang demikian, para suami istri diminta untuk tetap setia, untuk dari hari ke hari saling membantu untuk meyakini bahwa panggilan hidup berkeluarga adalah panggilan menuju hidup suci dan berada di bawah naungan, di bawah jalan kebijaksanaan Tuhan. Dan karena itu dari diri kita tetap diharapkan semangat yang penuh syukur melewati hari lepas hari. Orang yang yang menapaki kehidupannya dengan semangat penuh syukur, maka dia juga akan produktif dari hari ke hari. Maka mari kita mohon rahmat ini, rahmat kebijaksanaan, untuk tidak salah membaca tanda-tanda zaman, untuk senantiasa waspada, bukan panik, tetapi tetap tenang dan meyakini bahwa nasib kita berada di dalam jalan kebijaksanaan Tuhan. Banyak hal yang tak terduga, banyak hal yang di luar dari hitung-hitungan kita, banyak hal yang luar biasa, tetapi di balik itu semua, di sana ada Tuhan yang menyertai kita, yang menguatkan kita, yang memberkati kita. Kita mohon rahmat ini juga dalam Ekaristi Kudus ini.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima persembahan ucapan syukur kami, karena Engkau telah menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Bersama dengan persembahan kudus dalam rupa roti dan anggur ini, kami mohon rahmat kerahiman ilahi, kedamaian abadi, dan kehidupan kekal untuk almarhum Robert Gosal yang 100 hari yang lalu Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya almarhum Robert Gosal, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami penuh keperkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu.
dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau mengundang kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Limpahkanlah belas kasih-Mu, bila sudah tiba saatnya kami harus menghadap tahta pengadilan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, umat yang mengikuti misa ini secara live streaming, dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi Kudus kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Amin. Nyanyian penutup puji syukur nomor 653.